Janji Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kepada Hamas seusai militernya menemukan 6 sandera dari terowongan Gaza. Mengutip Al Arabiya pada 2 September, janji itu dikatakan langsung oleh Netanyahu pada Minggu 1 September 2024 kemarin. Netanyahu berjanji untuk menuntaskan masalah mereka dengan Hamas. Dijelaskan oleh Netanyahu bahwa mereka yang membunuh sandera tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata. Sehingga Netanyahu dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya akan memburu dan menangkap Hamas serta akan menuntaskan permasalahan tersebut secepatnya. Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berperang di semua lini melawan musuh yang kejam yang ingin membunuh mereka. Hal itu dikatakan Netanyahu merujuk pada serangan penembakan di dekat kota Hebron di tepi barat pada minggu sebelumnya yang menewaskan 3 petugas polisi. Sementara Hamas belum mengklaim serangan tersebut, tetapi dalam sebuah pernyataan menyebutnya sebagai operasi heroik oleh perlawanan. Terbongkar rencana cadangan warga Lebanon akan datangnya perang dan situasi darurat. Satu di antaranya warga pinggiran Beirut tersebut memiliki rencana B, yaitu akan pindah ke Suriah. Mengutip Arab News pada 2 September, warga pinggiran selatan Beirut telah berjuang untuk membuat rencana darurat sejak serangan udara Israel ke negaranya. Satu di antara rencana cadangan yaitu pindah ke negara tetangga Suriah. Meskipun Suriah berada dalam tahun ke-14 perang saudara, namun pertempuran aktif telah lama terhenti di sebagian besar negara tersebut. Dan kini dikabarkan bahwa warga Lebanon yang dapat melintasi perbatasan tanpa visa secara teratur mengunjungi Damaskus, serta menyewa apartemen yang jauh lebih murah di Suriah ketimbang di Lebanon. Perlu diketahui munculnya rencana darurat itu seusai adanya serangan di gedung apartemen di lingkungan yang ramai, serta telah menewaskan seorang komandan tinggi Hizbullah hingga memicu ketakutan akan perang skala penuh. Israel berpotensi lumpuh, terutama sektor ekonomi dan industri. Yair Lapid beserta serikat buruh terbesar dikabarkan akan turun ke jalan bertujuan untuk menekan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Mengutip Al Jazeera pada 2 September, kabar itu diumumkan oleh serikat buruh terbesar Israel, Histadrut. Mereka menyerukan pemogokan umum yang dimulai pukul 6 waktu setempat. Selain itu, produsen dan pengusaha utama Israel di sektor teknologi tinggi juga dikabarkan mendukung aksi demonstrasi tersebut. Pekerja di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv juga dikabarkan akan ditutup mulai pukul 8 waktu setempat. Wali kota Givatayim, sebuah kota Israel dekat Tel Aviv, juga memberikan dukungan aksi demo itu. Selain itu, ada juga asosiasi produsen Israel yang menuduh pemerintah gagal dalam tugas moral untuk membawa kembali para tawanan hidup-hidup, serta pemimpin oposisi Israel dan mantan Perdana Menteri Yair Lapid yang menyerukan penutupan ekonomi untuk menekan Netanyahu dan menyebut kabinet kematian. Israel memanas, tokoh oposisi Israel Yair Lapid menyerukan mogok massal. Selain itu, Lapid menyebut bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dipenuhi kabinet kematian. Mengutip sumber utama pada 2 September, hal itu dikatakan Lapid seusai militer Israel menemukan 6 sandera tewas di terowongan Gaza. Lapid menyalahkan Netanyahu atas kematian para sandera tersebut. Disebut oleh Lapid bahwa Netanyahu dan kabinet kematian memutuskan untuk tidak menyelamatkan para korban penculikan. Sehingga ia pun juga menyerukan agar federasi buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk menghentikan perekonomian segera. Juga dilaporkan bahwa Lapid menulis surat kepada Ketua Knesset Amir Ohana meminta mengadakan sesi mendesak khusus di sidang pleno paling cepat hari Senin 2 September untuk mencapai kesepakatan pengambilan sandera yang masih hidup. Donald Trump menyebut Joe Biden dan Kamala Harris sebagai sekutu Israel yang berlumuran darah. Bahkan Trump juga menyebut bahwa Biden dan Harris adalah pemimpin yang curang dan buruk. Mengutip Tribun News pada 2 September, hal itu dikatakan Trump dalam postingannya di akun X Twitternya.
Awalnya Trump berduka atas kematian tak masuk akal para sandera Israel, termasuk warga negara Amerika Hersh Goldberg Pauline. Namun ia juga menyadari bahwa itu juga disebabkan karena Hamas dan kurangnya kekuatan dan kepemimpinan Amerika. Sehingga Trump menyatakan bahwa hal itu dikarenakan Kamala Harris dan Joe Biden yang curang dan pemimpin yang buruk. Serta disebut oleh Trump bahwa tangan Biden dan Harris telah berlumuran darah korban. Disebutnya mereka berdua hanya peduli tentang menjadikan Departemen Kehakiman sebagai senjata untuk melawan lawan politik mereka. Sehingga disebut oleh Trump bahwa Biden dan Harris kurang peduli dengan nasib para sandera Israel di jalur Gaza. Lonceng kematian Amerika Serikat dan Israel mulai menggema. Operasi Laut Merah Yaman disebut akan meningkatkan kepanikan di antara pihak musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 2 September disebut dalam laporan bahwa operasi Angkatan Laut Amerika Serikat sudah kacau balau. Operasi Maritim Washington secara efektif memberi Israel kebebasan penuh atas kejahatan perangnya yang mencolok baik di dalam maupun di luar jalur Gaza. Namun apapun sasaran musuh disebut kini akan menjadi bumerang mereka. Mengingat Yaman telah memperkuat aktivismenya di Laut Merah serta menekankan bahwa mengakhiri kekejaman genosida adalah kunci untuk menghentikan permusuhan. Disebutnya bahwa upaya operasi di Laut Merah adalah konsekuensi alami Israel yang telah lama berupaya menormalkan pertumpahan darah dan mengekspor terorisme. Terbaru saja jumlah total kapal yang menuju Inggris, Amerika Serikat dan Israel telah menurun secara substansial di Laut Merah. Sehingga operasi kritis Yaman terhadap agresor Barat dan juga Israel telah menunjukkan tingkat kepanikan internal di pihak para musuh. Seiring meningkatnya bentrokan, Israel kirim bala bantuan ke tepi barat. Dilaporkan bahwa kini jumlah total batalion Israel menjadi 2 kali lipat ketimbang di jalur Gaza. Mengutipkan pada 2 September, kabar itu menurut laporan perusahaan penyiaran Israel Kan pada Senin 2 September 2024. Tertulis bahwa saat ini di tepi barat terdapat 23 batalion tentara Israel. Jumlah itu disebut 2 kali lipat dari jumlah pasukan yang ditempatkan di jalur Gaza. Bahkan upaya untuk bisa memindahkan batalion sebagai bala bantuan, tentara Israel juga menghentikan beberapa pelatihan. Tak sebatas itu, mereka juga dilaporkan telah memperketat penyisiran di tepi barat untuk melemahkan faksi perlawanan Palestina. Perlu diketahui saja langkah-langkah itu dilakukan di tengah kekhawatiran eskalasi konflik di tepi barat yang dapat menunda kembalinya para pengungsi ke rumah mereka di wilayah utara tepi barat. Yordania bersumpah akan memakai semua sumber daya yang dimiliki untuk memerangi Israel. Yordania menyebut bahwa eskalasi Israel merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian dunia. Mengutip sumber utama pada 2 September, hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania Ayman Safadi pada Minggu 1 September kemarin. Safadi menulis pernyataan di akun X-nya, menyatakan bahwa skala yang diklaim Israel tentang alasan melancarkan agresi di tepi barat adalah kebohongan. Yordania menolak klaim para menteri Israel yang rasis dan ekstremis yang mengarang-arang bahaya untuk membenarkan pembunuhan mereka terhadap warga Palestina dan penghancuran kemampuannya. Disebut oleh Safadi bahwa kejahatan dan eskalasi Israel terhadap rakyat dan Palestina merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian. Sehingga Yordania melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk mengambil semua langkah yang tersedia bertujuan untuk menghadapi agresi Israel dan menghentikan perang Israel terhadap rakyat Palestina serta ancamannya terhadap keamanan wilayah tersebut. Serangan gabungan Iran dan Suriah diklaim bisa buat Israel kalah perang di jalur Gaza. Bahkan Menteri Pertahanan Iran Brigjen Aziz Nasirzadeh menyatakan bahwa kerjasama dua negara bisa kalahkan seluruh rezim. Mengutip Press TV pada 2 September, hal itu dikatakan Nasirzadeh pada Minggu 1 September saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah Maijen Ali Mahmud Abbas. Awalnya ia mengecam masyarakat internasional yang diam saja ketika melihat rezim Israel menyerang Gaza dan membunuh lebih dari 40.000 warga Palestina. Ia sangat menyayangkan bahwa pihaknya tidak melihat reaksi yang tepat dari masyarakat internasional terhadap kejahatan rezim Israel tersebut.
Sehingga Nasir Zadeh menekankan agar Iran dan Suriah melakukan kerjasama dengan hasil akhir adalah rencana perangi Israel, di mana nantinya kerjasama di antara dua negara itu harus berlanjut. Bahkan ia meyakini bahwa kerjasama Iran-Suriah pasti akan memberikan kekalahan total kepada rezim Israel tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.